Jam 4 di Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Teteh mau wawancarain Mama sebagai salah satu pasien yang menderita hipertensi. Nah, ini tuh dalam rangka untuk memenuhi tugas farmasi sosial. Jadi diminta untuk siapa aja yang punya penyakit hipertensi kayak gitu. Nah, coba Mama perkenalkan diri, terus umur sama alamat, terus pekerjaan juga. Pekerjaan apa? Ya, pekerjaan Mama apa? Rumah tangga. Beneran. Nama saya Firman Silawati, umur 56 tahun. Pekerjaan di rumah tangga. Alamatnya di mana, Ibu? Alamatnya di Pusaka Jaya Subang, Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Pertama, dan Teteh lupa pertanyaannya. Oh iya, kalau untuk hipertensinya itu dari usia berapa? Saat itu kena hipertensi itu kalau nggak salah umur 54 tahun kan, 54 tahun. Kalau untuk obatnya sendiri, itu awalnya periksain dulu ke dokter terus Mama dapat obatnya gitu, atau gimana Mama dapetin obat itu biasanya? Dapetin obat itu karena kan ada keluhan pusing gitu kan, terus kepala apa ya, rasanya tuh tegang gitu lah. Akhirnya ke dokter. Nah, pas di dokter itu di tensi, ternyata tensinya tinggi. Saat itu berapa ya, 150 berapa sampai, pokoknya tinggi lah. Akhirnya dikasih amlodipin yang 10 mg. Berarti sampai sekarang amlodipin kalau misalkan itu? Kalau sekarang enggak, pas saat itu kan pas lagi kerasa aja. Kalau sekarang udah nggak minum lagi, paling mungkin kalau lagi banyak kerjaan, lagi stres gitu kan, rasanya udah nggak enak lah, udah terus baru minum. Kalau nggak masa sih enggak. Kalau alasannya sendiri, kenapa nggak minum obat secara rutin itu kenapa, Mas? Kenapa nggak mau minum obat secara rutin? Karena satu, keluhannya udah nggak ada ya. Terusnya dari pola hidup itu. Soalnya saat itu juga pernah lagi pertama sakit itu, darah tinggi itu, minum obat, tapi makan tetap aja sih nggak ngaruh, nggak banyak pengaruhnya. Nah, akhirnya pas lagi sakit itu pola makannya emang bener-bener kayak garam gula itu bener-bener di minimal banget lah. Akhirnya dengan pola makan seperti itu yang lumayan stabil lah. Nah, sampai saat ini pun kalau untuk urusan gula, kalau garam sih masih inilah ya, dikit. Cuma kalau gula udah dikurangi banyak lah gitu kalau gula. Berarti itu tuh hipertensinya tuh hanya ya sesaat aja kalau misalkan ada pemicunya. Iya, pemicu iya lah, iya. Berarti kalau yang hipertensi yang apa yang harus setiap hari konsumsi obat enggak. Tapi pernah ke dokter terus dokter suruh terus-terusan minum obat enggak? Kalau dokternya memang ini katanya hipertensi itu harus minum obat setiap hari seumur hidup. Cuma kan kita semua tahu efek samping obat-obat kimia itu kan gimana. Nah, akhirnya udahlah nggak mau gitu. Pas udah normal mau udah, yang penting dikontrol aja stresnya aja gitu. Sama pola hidup, pola makan juga ya? Iya, pola makan ya udah hidup aja gitu ya. Makan, pola makan itu aja diperbaiki aja. Berarti alasan utamanya itu kenapa nggak minum obat setiap hari. Kalau misalkan kayak dari aktivitasnya kayak mempengaruhi jadi apa ya? Jadi nggak pengen rutin misalkan dari aktivitas lupa atau misalnya apa gitu?
Jadi mama nggak minum rutin gitu. Gara-gara lupa kayak gitu nggak? Enggak, bukan. Kalau masalah lupa sih, karena kan itu cuma sekali ya, jadi eh, kemungkinan lupanya juga Dikit kecil. sedikit lah. Cuma karena ya itu tadi motivasinya itu karena nggak mau kebanyakan obat-obat kimia masuk ke dalam tubuh gitu. Soalnya kan yang saya dengar itu kan biasanya kalau obat-obat kimia itu ada efek sampingnya gitu kan kalau dikonsumsi terus jangka panjang. Tapi kalau misalkan selain obat kimia gitu, mama pakai herbal gitu? Iya, pas saat itu lagi ini ya lagi tensinya naik kayak seledri gitu kan, pokoknya kayak gitu lah, seledri apa kayak timun, terus ya itu sih kebanyakan itu. Tapi itu ngefek nggak? Kalau misalkan lagi tinggi darahnya terus minum itu, makan timun kayak gitu? Namanya herbal tuh ya enggak hanya obat kimia, efeknya tuh lambat. Cuma kan selain konsumsi herbal, kita juga kan dengan gaya hidupnya itu diperbaiki. Kalau herbalnya masuk tetap, kalau gaya hidupnya tetap aja ya Percuma. susah juga. Iya, intinya dari apa yang kita masukkan ke mulut kita itu sama stresnya itu. Iya. Apa lagi ya? Terlalu. Berarti kalau misalkan kambuh gitu, mama obatnya sendiri, nggak usah harus ke dokter, harus minta resep dokter, udah tahu udah minum amlodipin gitu. Aplodipin sama paling kayak itu kayak dibarengin sama herbalnya gitu. Tapi ya dijeda gitu. Iya. Emang mama nggak takut dosisnya? Dosis apa? Aplodipinnya segitu. Iya enggak, kan dulu pernah dikasih juga segitu kan, yang 10 mg itu. Iya. Itu kalau misalkan lagi kambuh berapa kali? Atau enggak, maksudnya berapa hari gitu? Ya sampai gejalanya mereda. Tapi berarti kalau emang udah seminggu tahan bisa. Iya, kalau udah enggak ini, kalau udah rasanya udah enggak enak banget baru gitu. Ada satu setiap itu juga enggak sekaligus udah habis gitu kan. Ya itu pokoknya kalau udah mulai kerasa dari obat sama dari gaya hidupnya itu yang mulai dikoreksi lagi gaya hidupnya. Iya. Terus kalau misalnya nih, tapi kan tadi mama nggak secara rutin karena itu tadi ya alasannya nggak mau kebanyakan minum ini. Tapi menurut mama kalau misalnya orang yang nggak rutin minum obat karena malas, karena lupa gitu. Nah kalau misalnya dari tenaga kesehatan atau misalkan dari keluarga selalu mengingatkan, itu kira-kira bisa membuat orang yang tadinya nggak rutin jadi rutin minum obat darah tinggi nggak? Kalau misalkan dia nggak berpikiran kayak mama takut kebanyakan minum obat-obatan kimia. Kalau yang seperti itu biasanya susah ya, kalau nggak dari kesadaran diri sendiri mah susah. Kalau nggak dari dirinya sendiri gitu kan. Kalau yang kayak gitu paling kalau keluarganya masih apa gitu. Kalau enggak ya udah bablas aja orang kayak gitu. Jadi kurang tanggung jawab ke diri sendiri lah intinya kayak gitu. Berarti ya percuma aja kalau nggak usah dengan dari diri sendiri. Percuma aja kalau misalkan ada tenaga kesehatan yang ngebantu gitu juga ya, kalau misalkan dia enggak. Ya kalau tenaga kesehatan membantu kan paling bisa kalau dirawat gitu ya. Iya. Kan itu ya benar. Tapi kalau udah balik ke rumah ya udah berantakan lagi. Kayak gitu tuh biasanya suka kayak gitu. Jadi ya kalau orang-orang yang seperti itu biasanya keluarganya yang yang benar-benar dulu mau repot gitu. Iya. Oke. Terus bentar mah. Udah sih sebenarnya itu aja yang intinya yang harus ditanyain untuk wawancara ini. Udah ya? Udah cukup. Udah paling itu aja mah. Ini
kan. Jadi sebaiknya sih herbal itu benar-benar yang kita buat sendiri. Iya. Terus katanya tadi juga ada orang minum pace katanya itu Katanya iya. ampuh banget. Mungkin cuma belum karena rasanya gitu ya. Jadi nggak enak. Nggak iya rasanya kan paling kayak bawang putih. Cuma kalau bawang putih juga kan barangnya paling bawang putihnya kayak ditata terus campur ke nasi, dicampur nasi baru kemakan. Ini enggak Digoreng. kita minta untuk ya nggak boleh digoreng, digoreng masih aja. Bawang putih mentah, paling bawang putih di blender, kasih air buat ini malu dikit, paling kayak gitu. Jadi dari sekat masuk gitu kan karena memang dari rasa kan ya gitu kayak iya terus. Berarti untuk yang Berarti untuk yang penderita hipertensi, gaya hidupnya yang paling utama yang harus diituin. Gaya hidup lah, obat kalau obat rutin, tetap aja kalau gaya hidupnya berantakan tetap aja. Dan gaya hidup dari apa yang kita masukin ke mulut dan apa yang kita pikirkan, stres utama. Betul. Oke, terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya di malam hari ini. Udah paling gitu aja. Apa? Udah kan ini mau udah kan? Oh udah ya. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.